Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di sini saya akan membahas PowerPoint saya yang berjudul variabel penelitian dan definisi operasional untuk memenuhi tugas metodologi penelitian. Sebelumnya, kepada Bapak Zainul Arifin MPD dimanapun berada, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ainun Ridho, semester 4, kelas A Pendidikan Bahasa Arab. Baiklah, kita langsung ke variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan suatu karakteristik dari objek penelitian yang mempunyai variasi. Nah, apabila tidak bervariasi, maka tidak dikatakan variabel penelitian. Misalnya seperti tingkat pendidikan, yaitu SD, SMP, SMA, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, dalam keadaan tertentu, suatu variabel kadang tidak bisa dikatakan sebagai variabel penelitian. Misalnya, jumlah mahasiswa akan menjadi variabel penelitian apabila kelompok siswa yang diambil terdiri dari 2 kelompok atau lebih. Maka apabila terdiri dari 1 kelompok, tidak disebut variabel penelitian. Dan menurut Dharma, variabel merupakan suatu karakteristik yang melekat pada populasi yang bervariasi terhadap yang satu dengan yang lainnya yang diteliti dalam suatu penelitian. Nah, dan jika tidak bervariasi, maka tidak dikatakan suatu variabel. Kemudian menurut Brown, variable is something that may vary of differ. Jadi kesimpulannya dari pengertian beberapa para ahli tadi, maka variabel merupakan sesuatu yang bervariasi. Jika tidak bervariasi, maka tidak dikatakan variabel. Kita lanjut ke jenis-jenis variabel penelitian. Yang pertama, jenis variabel dari segi bentuk sifatnya. Nah, ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu variabel kategorik. Nah, variabel kategorik ini teman-teman, yaitu suatu variabel yang diperoleh dari hasil pengklasifikasian atau pengelompokan data. Kemudian yang kedua yaitu variabel numerik. Nah, variabel numerik ini merupakan suatu variabel yang diperoleh dari hasil perhitungan dan pengukuran. Nah, teman-teman, variabel numerik ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu variabel diskrit. Variabel diskrit adalah suatu variabel yang diperoleh dari hasil perhitungan. Kemudian yang kedua yaitu variabel kontinum. Nah, yang variabel kontinum ini teman-teman, variabel yang diperoleh dari hasil pengukuran. Kemudian lanjut yaitu jenis variabel menurut hubungan antar variabel. Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu variabel bebas. Nah, variabel bebas ini teman-teman, yaitu suatu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Kemudian yang kedua yaitu variabel terikat. Nah, kayak tadi, jadi variabel terikat adalah suatu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas tadi. Kemudian yang ketiga yaitu variabel perancu. Variabel perancu merupakan suatu variabel yang berada di antara variabel bebas dan variabel terikat yang berhubungan kepada kedua variabel tersebut. Kemudian yang keempat yaitu variabel antara. Nah, variabel antara ini berdasarkan sebab kejadian sebab akibat. Nah, berdasarkan kejadian sebab akibat dan berada di antara variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian teman-teman, kita lanjut ke pola hubungan antara variabel. Nah, yang pertama, pengaruh atau hubungan satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Nah, contoh hubungan antara satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat ini, contohnya seperti suatu penelitian yang berjudul hubungan antara
pengetahuan tentang penyakit demam berdarah terhadap perlakuan pencegahan penyakit demam berdarah di daerah X misalnya. Maka dari judul penelitian tadi itu teman-teman sudah jelas bahwa hanya ada satu variabel yang dipengaruhi dan yang mempengaruhi. Kemudian yang kedua yaitu hubungan beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Nah, contoh hubungan beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat ini teman-teman, contohnya itu suatu penelitian yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kerja di lembaga X misalnya. Kemudian yang ketiga yaitu pengaruh atau hubungan antara satu variabel bebas terhadap lebih dari satu variabel terikat. Nah, contohnya seperti suatu penelitian yang berjudul pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi, kepuasan, dan kinerja karyawan di lembaga X misalnya. Maka yang menjadi variabel bebasnya di sini yaitu pengaruh kepemimpinan. Kemudian yang menjadi variabel terikatnya yaitu motivasi, kepuasan, dan kinerja karyawan di lembaga X tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu pengaruh atau hubungan lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat yang diikuti oleh variabel antara. Nah, contohnya yaitu seperti pengaruh kepemimpinan dan kompensasi terhadap kepuasan kerja melalui motivasi karyawan sebagai variabel intervening misalnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke definisi operasional. Nah, definisi operasional merupakan definisi karakteristik dari suatu variabel bebas maupun variabel terikat yang akan diukur atau yang menjadi pokok permasalahan dalam suatu penelitian yang dioperasionalkan oleh peneliti itu sendiri mengenai cara dan pengertian dari variabel itu sendiri. Nah, dalam penyusunan definisi operasional biasanya sudah diidentifikasikan teman-teman. Sudah diidentifikasikan yang menjadi alat ukur, kategori, dan skala pengukuran dari variabel yang diukur tersebut. Nah, selain itu juga biasanya sudah dicantumkan cara pemberian skor, baik itu terhadap pilihan jawaban yang terdapat pada instrumen penelitian atau variabel penelitian tersebut. Dan menurut Dharma, variabel secara operasional ini bertujuan untuk membuat variabel menjadi lebih konkret dan dapat diukur. Nah, dan teman-teman, terkadang dalam suatu penelitian, walaupun variabel yang diteliti itu sama, terkadang dalam definisi operasionalnya itu berbeda tergantung dari si peneliti ingin mengukur variabel penelitiannya itu kayak apa dan bagaimana begitu. Baiklah teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.